Hong ilaheng jati sekaring bawono langgeng. Sugeng pinanggihan ing karahayon wilujeng, selamat rahayu. Kadangku kinasih yang dimuliakan atas segala rahmat salam saya rahayu rahayu rahayu. Hal yang tak terkira kadang datang untuk memberikan masukan, seperti dalam pertemuan ini admin setelah mendapat gambaran petunjuk lalu merangkum dalam sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan tentang Satrio Piningit dan rumah yang disebut dalam Jongko Joyoboyo yang menyebutkan, rumahnya seperti rumah Raden Gatotkaca yang bersusun 3 seperti Pagu Pondoro. Dan seperti biasa, sebelum melangkah ke sana tetap sediakan kopi dulu. Seruputnya pelan, dan hidupkan udutnya biar asap mengepul ke atas seperti doa kita yang terus naik. Yuk gas! Rumah bersusun 3 yang disebutkan dalam Jongko Joyoboyo adalah rumah susun yang diprogramkan pemerintah untuk masyarakat yang belum mempunyai rumah. Rumah susun, rusun, di Indonesia ternyata dikonsepkan sejak lama. Tepatnya oleh Wali Kota Jakarta periode tahun 1953 sampai tahun 1960 oleh Bapak Sudiro. Kala itu, ia melihat kondisi Jakarta yang mulai padat. Dari banyaknya orang yang tinggal di bantaran kali di sekitar Jakarta, rumah susun mulai dikembangkan agar kehidupan mereka yang tidak mampu mempunyai rumah bisa diprasaranai dengan rumah yang sehat. Di dalam gambaran rumah bersusun 3 yang disebutkan dalam Jongko Joyoboyo itu merajuk ke sebuah rumah susun di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pada awalnya dikisahkan, seorang pemuda yang masih duduk di bangku STM kala itu sedang menuntaskan program sekolah PKL, praktek kerja lapangan. Sang pemuda itu mendapat kesempatan untuk PKL di perusahaan otomotif yang membuat radiator dan filter mobil di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Berangkatlah sang pemuda itu menuju Jakarta. Sesampai di Jakarta kala itu masih mencekam. Sisa-sisa gedung yang hangus terbakar akibat kerusuhan Mei tahun 98 masih berantakan. Ketika itu Jalan Daan Mogot dari Universitas Trisakti sampai Kalideres Tangerang semua gedung 90% terbakar. Sungguh mengerikan. Di dalam tugas PKL ini sang pemuda itu tinggal di rumah susun Bumi Cengkareng Indah. Kalau dibilang boleh nebeng di tempat saudaranya. Kurang lebih 3 bulan sang pemuda pulang pergi dari tempatnya PKL ke Rusun Cengkareng. Di tempat dia PKL sang pemuda mendapat kepercayaan untuk membuat mesin potong kisi-kisi radiator. Setelah berjalan 3 bulan, lalu berpamitan kepada kepala staf dan HRD perusahaan itu. Di saat itulah sang pemuda mendapat tawaran bekerja karena melihat kinerja yang melebihi rata-rata. Di awal tahun 2000 sang pemuda kembali untuk menerima panggilan kerja itu. Lalu ditempatkan di bagian manufacturing engineering, bahasa kerennya bengkel konstruksi. Mulai saat itulah sang pemuda mulai mengerti tentang teknologi dan penerapannya. Tentang energi dan rotari yang selalu berhubungan. Di tempat itulah sang pemuda menemukan ilmu tentang reaksi dan akibat. Hukum kekosongan dan gaya gravitasi menerapkan ukuran untuk mendapatkan hasil. Di sisi lain sang pemuda juga belajar di kawasan yang ditinggali. Seperti yang kita tahu bahwa rumah susun Jakarta pastilah ditinggali berbagai suku. Disitulah sang pemuda mengenali Bhinneka Tunggal Ika. Di rumah susun itu potret kehidupan Indonesia.
Semua suku di Indonesia tertumpah di satu wadah gambaran Indonesia, yaitu rumah susun. Bayangkan jika semua suku jadi satu. Disinilah sang pemuda tak harus menelusuri semua suku di Nusantara. Hanya cukup tinggal di rumah susun Cengkareng, pemuda itu bisa mengerti semua suku di Nusantara. Begitulah tentang sosok kehidupan pemuda misterius yang sedang belajar menerapkan cakranya dalam teknologi dan pendalaman dalam Kebineka Tunggal Ikanya. Dan disinilah yang tertulis di ramalan Jongko Joyoboyo yang menerangkan tentang Satrio Piningit dan rumah bersusun 3. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Rahayu Rahayu Rahayu.